Baik, di tema kali ini kita akan mempelajari tentang hardware, software, dan networking. Nah, teman-teman bisa baca di sini hardware itu adalah sekumpulan perangkat keras yang ada dalam komputer. Kemudian hardware itu terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu yang pertama ada CPU atau Central Processing Unit. Ini biasanya disebut dengan otaknya dari komputer. Kemudian yang kedua ada input device, itu banyak berupa. Input device ini dia bisa berupa keyboard. Keyboard itu akan menginputkan huruf atau kata-kata. Kemudian bisa rekaman suara, itu juga merupakan input device, kemudian lain sebagainya. Kemudian ada output device. Output device ini kita bisa lihat display, monitor itu aja udah bisa disebut output. Kemudian suara yang keluar atau musik, itu misalnya kita nyetel musik. Nah, itu juga bisa disebut dengan output device. Kemudian selain ada hardware, ada software. Software ini merupakan seperangkat eh, aplikasi. Jadi dia ini merupakan sistem yang bisa berjalan pada CPU kita atau hardware-hardware kita. Saya perbaiki dulu. Kemudian ada beberapa jenis software. Yang pertama ada sistem operasi, kemudian ada program aplikasi. Lalu yang terakhir ada networking. Networking ini adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dan bertukar data. Sebenarnya tujuan dari jaringan komputer ini adalah agar dapat mencapai beberapa tujuannya. Jadi setiap bagian dari jaringan komputer ini dia bisa minta atau memberikan layanan service. Kemudian pihak yang meminta atau menerima layanan tersebut itu disebut dengan klien. Dan yang memberikan atau mengirim layanan tersebut disebut paladen atau server. Nah, di desain ini disebut dengan sistem client server dan digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer. Baik, kita lanjut. Nah, di sini ada klasifikasi jaringan komputer yang terbagi menjadi yang pertama ada berdasarkan geografisnya. Nah, jaringan komputer ini terbagi menjadi jaringan area lokal atau local area network, itu disebut dengan LAN, jaringan area metropolitan dan atau metropolitan area network. Kemudian ada jaringan area luas atau wide area network, WAN. Nah, kalau jaringan area lokal ini merupakan jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau tempat yang berukuran sampai beberapa kilometer. Kemudian kalau LAN ini digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi ke stasiun kerjanya atau workstation-nya dalam kantor, suatu perusahaan atau pabrik-pabrik untuk memakai bersama sumber dayanya. Misalnya, di sini ada printer, kemudian printer ini bisa saling bertukar informasi atau kegunaannya. Sedangkan jaringan area metropolitan merupakan perluasan jaringan dari LAN, sehingga dia ini mencakup satu kota yang cukup luas, terdiri atas puluhan gedung yang berjarak 10-15 km. Kabel transmisi yang digunakan adalah kabel serat optik atau biasa disebut dengan fiber optik. Kalau jaringan area luas, ini merupakan jaringan semua bank di Indonesia atau jaringan yang menghubungkan semua kantor perwakilan Indonesia di seluruh dunia. Media transmisi utamanya ini adalah komunikasi lewat satelit, tetapi banyak yang mengandalkan koneksi serat optik juga, sama dengan MAN. Itu bisa berkoneksi antar negara juga. Kemudian yang kedua berdasarkan fungsi. Terbagi menjadi jaringan client server dan jaringan ujung ke ujung peer-to-peer.
Jaringan client server pada dasarnya pada satu komputer yang disiapkan menjadi paladen atau server dari komputer lainnya yang sebagai klien. Semua permintaan layanan sumber daya dari komputer klien harus dilewatkan ke komputer server. Komputer server ini akan mengatur pelayanannya. Jadi apabila komunikasi permintaan layanan sangat sibuk, bahkan bisa disiapkan lebih dari satu komputer menjadi server, sehingga ada beberapa pembagian tugasnya, misalnya file server, print server, database server, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada berdasarkan topologi jaringan. Topologi jaringan ini ada beberapa juga. Saya akan bacakan sekilas saja untuk teman-teman. Topologi jaringan ini ada topologi bus, topologi bintang, topologi cincin, topologi mesh, topologi pohon, dan topologi linear. Kemudian yang keempat ada berdasarkan distribusi sumber informasi atau data. Yang pertama itu biasanya ada jaringan terpusat. Jaringan ini biasanya terdiri dari komputer klien dan server, yang mana komputer klien itu berfungsi sebagai perantara untuk mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari satu komputer paladen atau server. Kalau yang kedua ini biasanya jaringan terdistribusi. Itu merupakan perpaduan beberapa jaringan terpusat sehingga terdapat beberapa komputer server yang saling berhubungan dengan klien membentuk sistem jaringan tertentu. Kemudian yang terakhir berdasarkan media transmisi data. Ada jaringan berkabel atau wired network. Jadi kalau di jaringan ini menghubungkan satu komputer dengan komputer lain, itu diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel jaringan ini berfungsi untuk mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik antar komputer jaringan. Kemudian yang kedua ada jaringan nirkabel atau Wi-Fi. Ini merupakan jaringan dengan medium berupa gelombang elektromagnetik. Kalau di jaringan ini sebenarnya nggak perlu kabel untuk menghubungkan antar komputer, karena dia sudah menggunakan gelombang elektromagnetik dan akan mengirimkan sinyal informasinya ke antar komputer jaringan. Baik, sekian. Terima kasih.